Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, dan semoga aktivitas pada hari ini berjalan dengan lancar dan situasi pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Amin. Bapak dosen Kuswantoro MPD yang saya hormati dan teman-temanku, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Perkenalkan, saya Lukman Hakim, mahasiswa dari STM IKA Utama Kampus 2 Sampang, akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pancasila sebagai Nilai Dasar Pengembangan Ilmu. Di sini saya sudah merumuskan tentang permasalahan bagaimana pengertian dari ilmu. Yang kedua ada bagaimana pilar-pilar penyangga bagi eksistensi ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada prinsip-prinsip dalam berpikir ilmiah. Yang keempat, bagaimana aspek penting dalam ilmu pengetahuan. Langsung saja ke bagian permasalahan yang pertama. Ilmu atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Ilmu bukan sekedar pengetahuan atau knowledge, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Surajio 2010. Dan yang kedua ada pilar-pilar penyangga bagi eksistensi ilmu pengetahuan. Dalam perkembangannya, ilmu tidak mungkin lepas dari mekanisme keterbukaan terhadap koreksi. Itulah sebabnya ilmuwan dituntut mencari alternatif-alternatif pengembangannya melalui kajian, penelitian, eksperimen, baik mengenai aspek ontologis, epistemologis maupun aksiologis. Karena setiap pengembangan ilmu paling tidak validitas atau validity dan reliabilitas atau reliability dapat dipertanggungjawabkan baik berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan maupun berdasarkan sistem nilai masyarakat di mana ilmu itu ditemukan atau dikembangkan. Kekuatan bangunan ilmu terletak pada sejumlah pilar-pilarnya, yaitu pilar ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga pilar tersebut dinamakan pilar-pilar filosofis keilmuan, berfungsi sebagai penyangga, penguat, dan bersifat integratif, serta prekuisite atau saling mempersyaratkan. Pengembangan ilmu selalu dihadapkan pada persoalan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pilar ontologi selalu menyangkut pada problematika tentang keberadaan atau eksistensi. Ada dua aspek dalam pilar ontologi, yaitu yang pertama ada aspek kuantitas, yang kedua ada aspek kualitas. Aspek kuantitas yaitu menyangkut tentang apakah yang ada itu tunggal, dual, atau plural. Dan yang kedua ada aspek kualitas. Aspek kualitas menyangkut mutu atau sifat, mutu dan sifat. Bagaimana batasan sifat mutu dari sesuatu. Pengalaman ontologis dapat memberikan landasan bagi penyusunan asumsi, dasar-dasar teoritis, dan membantu terciptanya komunikasi interdisipliner dan multidisipliner, membantu pemetaan masalah, kenyataan, batasan-batasan ilmu, dan kemungkinan kombinasi antar ilmu. Misal masalah krisis moneter tidak dapat hanya ditangani oleh ilmu ekonomi saja. Ontologi menyadarkan bahwa ada kenyataan lain yang tidak mampu dijangkau oleh ilmu ekonomi, maka perlu bantuan ilmu lain seperti politik atau sosiologi. Yang kedua, pilar epistemologi selalu menyangkut problematika tentang sumber pengetahuan, sumber kebenaran, cara memperoleh kebenaran, kriteria kebenaran,
proses, sarana, dasar-dasar kebenaran, sistem, prosedur, dan strategi. Pengalaman epistemologis dapat memberikan sumbangan bagi kita. Di antaranya yaitu sarana legitimasi bagi ilmu atau menentukan keabsahan disiplin ilmu tertentu. Yang B, memberikan kerangka acuan metodologis pengembangan ilmu. C, mengembangkan keterampilan proses. D, mengembangkan daya kreatif dan inovatif. Kemudian pilar aksiologis atau aksiologi selalu berkaitan dengan problematika pertimbangan nilai, etis, moral, religius. Dalam setiap penemuan, penerapan, atau pengembangan ilmu, pengalaman aksiologis dapat memberikan dasar dan arahan pengembangan ilmu, mengembangkan etos keilmuan seorang profesional dan ilmuwan. Landasan pengembangan ilmu secara interrelatif mengacu ke 3 pilar filosofis keilmuan tersebut yang bersifat integratif dan preposit. Berikut tentang gambar landasan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian pembahasan yang ketiga ada prinsip-prinsip berpikir ilmiah. Yang pertama ada objektif. Objektif adalah cara memandang masalah apa adanya, terlepas dari faktor-faktor subjektif, misal perasaan, keinginan, emosi, sistem keyakinan, dan otorita. Yang kedua ada rasional, menggunakan akal sehat yang dapat dipahami dan diterima oleh orang lain, mencoba melepaskan unsur perasaan, emosi, sistem keyakinan, dan otorita. Yang ketiga, logis, berpikir dengan menggunakan azas, logika, atau runtut, atau konsisten, implikatif, tidak mengandung unsur pemikiran yang kontradiktif. Setiap pemikiran logis selalu rasional, begitu sebaliknya yang rasional pasti juga logis. Yang keempat ada metodologis. Metodologis adalah selalu menggunakan cara dan metode keilmuan yang khas dalam setiap berpikir dan bertindak, misal induktif, deduktif, sintesis, hermeneutik, dan intuitif. Yang kelima yaitu sistematis. Setiap cara berpikir dan bertindak menggunakan tahapan langkah prioritas yang jelas dan saling terkait satu sama lain, memiliki target dan arah tujuan yang jelas. Nah, itu dia tadi prinsip-prinsip tentang berpikir ilmiah. Kemudian pembahasan yang keempat ada beberapa aspek penting dalam ilmu pengetahuan. Pada hakikatnya pemahaman tentang sejarah kelahiran dan perkembangan ilmu pengetahuan dapat dikonotasikan bahwa ilmu pengetahuan itu mengandung dua aspek, yaitu aspek fenomenal dan aspek struktural. Yang pertama ada aspek fenomenal, menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan mewujud atau memanifestasikan dalam bentuk masyarakat, proses, dan produk. Sebagai masyarakat, ilmu pengetahuan menampakkan diri sebagai suatu masyarakat atau kelompok elit yang dalam kehidupan kesehariannya begitu mematuhi kaidah-kaidah ilmiah yang menurut paradigma Merton disebut universalisme, komunalisme, dan skepsisme yang teratur dan terarah. Yang kedua ada aspek struktural, menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan di dalamnya terdapat unsur-unsur. Di antaranya, yang pertama sasaran yang dijadikan objek untuk diketahui atau yang biasa disebut Gegenstand. Yang kedua, objek sasaran ini terus-menerus dipertanyakan dengan suatu cara atau metode tanpa mengenal titik henti. Yang ketiga ada alasan dan motivasi mengapa Gegenstand itu terus-menerus dipertanyakan. Yang keempat, jawaban-jawaban yang diperoleh kemudian disusun dalam suatu kesatuan sistem. Itu Wibisono 1985.
Ciri khas yang terkandung dalam ilmu pengetahuan adalah rasional, antroposentris, dan cenderung sekuler, dengan suatu etos kebebasan atau akademis dan mimbar akademis. Konsekuensi yang timbul adalah dampak positif dan negatif. Positif dalam artian kemajuan ilmu pengetahuan telah mendorong kehidupan manusia ke suatu kemajuan atau progress improvement dengan teknologi yang dikembangkan dan telah menghasilkan kemudahan-kemudahan yang semakin canggih bagi upaya manusia untuk meningkatkan kemakmuran hidupnya secara fisik material. Dan yang negatif dalam arti ilmu pengetahuan telah mendorong berkembangnya arogansi ilmiah dengan menjauhi nilai-nilai agama, etika, yang akibatnya dapat menghancurkan kehidupan manusia itu sendiri. Akhirnya, tidak dapat dipungkiri, ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempunyai kedudukan substansif dalam kehidupan manusia saat ini. Dalam kedudukan substansif itu, ilmu pengetahuan dan teknologi menjangkau kehidupan manusia dalam segala segi dan sendinya secara ekstensif, yang pada gilirannya ilmu pengetahuan dan teknologi merubah kebudayaan manusia secara intensif. Nah, demikian pembahasan makalah ini, dan dapat saya simpulkan bahwa ilmu atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Yang kedua, kekuatan bangunan ilmu terletak pada sejumlah pilar-pilarnya, yaitu pilar ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga pilar tersebut dinamakan pilar-pilar filosofis keilmuan dan berfungsi sebagai penyangga, penguat, dan bersifat integratif serta prekuisit atau saling mempersyaratkan. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip berpikir ilmiah diantaranya objektif, rasional, logis, metodologis, dan sistematis. Dan yang keempat, ada konsekuensi yang timbul adalah dampak positif dan negatif. Positif dalam arti kemajuan ilmu pengetahuan telah mendorong kehidupan manusia ke suatu kemajuan. Dan yang negatif, ilmu pengetahuan telah mendorong berkembangnya arogansi ilmiah dengan menjauhi nilai-nilai agama, etika yang akibatnya dapat menghancurkan kehidupan manusia itu sendiri. Terima kasih, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Tentunya masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan baik dalam segi penulisan maupun dari segi penyusunan kalimatnya. Dan saya mengharapkan kepada teman-teman untuk memberikan kritik maupun saran berupa masukan yang membangun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.